Halo Bapak dan Ibu, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih bingung artinya, yaitu penyakit rabun jauh dan dekat. Banyak orang langsung bingung kalau dengar kata penyakit rabun jauh dan dekat. Nah, apa sih penyakit rabun jauh dan dekat itu? Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sering mengalami rabun jauh atau dekat. Maka materi kita hari ini mengenali penyakit rabun jauh dan dekat dan cara mengatasinya, serta kasus nyata dari penyakit rabun. Mari kita pelajari pelan-pelan supaya jelas. Bapak dan Ibu tahu nggak sih apa itu rabun jauh dan rabun dekat? 1. Rabun jauh atau miopia. Rabun jauh adalah kondisi mata di mana seseorang bisa melihat benda dekat dengan jelas, tetapi kesulitan melihat benda jauh. Penyebab utama, bentuk bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu melengkung, menyebabkan cahaya jatuh di depan retina, bukan tepat di retina. 2. Rabun dekat atau hipermetropi. Sulit melihat benda dekat, tetapi benda jauh tampak lebih jelas. Terjadi karena bola mata terlalu pendek atau kornea terlalu datar, menyebabkan cahaya jatuh di belakang retina. Presbiopi, sering disebut rabun tua, biasanya muncul setelah usia 40 tahun, karena lensa mata kehilangan elastisitas menyebabkan sulit fokus pada benda dekat. Ciri-ciri rabun jauh dan rabun dekat. Ciri rabun jauh atau miopia: sulit melihat objek jauh, misalnya papan tulis. Rambu jalan sering menyipitkan mata agar lebih jelas. Sakit kepala atau mata cepat lelah saat menatap jauh. Lebih suka duduk dekat TV atau layar karena lebih jelas. Ciri rabun dekat atau hipermetropi: sulit membaca tulisan kecil atau melihat benda dekat. Perlu menjauhkan buku atau HP agar lebih jelas. Mata cepat lelah saat membaca lama. Sakit kepala setelah bekerja seperti membaca, menjahit, bekerja komputer. Solusi dan penanganan: pemeriksaan mata wajib periksa ke dokter mata atau optik untuk mengetahui ukuran minus atau plus kacamata atau lensa kontak. Rabun jauh pakai kacamata atau lensa minus. Rabun dekat pakai kacamata atau lensa plus atau lensa progresif. Untuk presbiopi, operasi atau terapi refraktifasi bisa memperbaiki bentuk kornea. Pakai implan lensa bila minus atau plus sangat tinggi. Perawatan harian: istirahatkan mata setelah menatap layar aturan 20/20/20 setiap 20 menit. Lihat objek 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Gunakan pencahayaan yang cukup saat membaca. Jangan membaca sambil tiduran. Mitos dan fakta. Mitos: membaca terlalu dekat membuat rabun jauh. Fakta: membaca dekat hanya mempercepat kelelahan mata. Rabun jauh terjadi karena faktor genetik dan bentuk bola mata. Mitos: anak yang sering main HP pasti rabun jauh. Fakta: HP atau gadget memang memperburuk, tapi faktor genetik lebih dominan. Mitos: makan wortel bisa menyembuhkan rabun. Fakta: wortel baik untuk kesehatan mata, tapi tidak bisa menghilangkan minus atau plus. Mitos: kacamata bikin mata semakin rusak. Fakta: kacamata justru membantu agar mata tidak cepat lelah. Pola makan untuk mata sehat. Makanan yang dianjurkan: vitamin A seperti wortel, ubi, hati sapi, bayam untuk retina sehat, vitamin C dan E seperti jeruk, tiul, alpukat, kacang almond, antioksidan, mencegah kerusakan sel mata, lutein dan zeaxanthin seperti sayuran hijau, jagung, kuning, telur untuk melindungi retina dari sinar biru, dan UV, omega 3 seperti ikan salmon, tuna, chia seed untuk mencegah mata kering dan degenerasi makula. Makanan yang sebaiknya dihindari: makanan tinggi gula berisiko diabetes dan komplikasi pada mata atau retinopati, gorengan, dan lemak trans bisa meningkatkan risiko katarak dan degenerasi makula. Alkohol dan rokok bisa merusak saraf optik dan retina. Olahraga untuk mata dan otak: sehat mata dan otak memiliki hubungan erat. Mata adalah jendela otak, dan otak yang sehat membantu memproses penglihatan dengan baik. Dengan olahraga tertentu,
kita bisa menjaga kesehatan mata sekaligus merangsang fungsi otak agar tetap tajam. 1. Olahraga untuk mata. Senam fokus jauh dekat cara. Pegang jari atau pena kurang lebih 30 cm dari mata dan fokuskan pandangan lalu alihkan pandangan ke benda jauh misalnya pohon. Jendela ulangi 10-15 kali. Manfaat: melatih lensa mata agar tetap elastis, mencegah mata cepat lelah. Baik untuk penderita rabun dekat atau jauh. Beam, yaya rolling atau gerakan memutar mata cara. Putar mata searah jarum jam 5 kali. Lalu berlawanan arah 5 kali. Manfaat: melemaskan otot mata, melancarkan sirkulasi darah di sekitar mata. Palming atau relaksasi mata cara. Gosokkan kedua telapak tangan hingga hangat dan tempelkan perlahan ke mata tertutup kurang lebih 1-2 menit. Manfaat: mengurangi ketegangan mata akibat menatap layar terlalu lama. Berkedip cepat cara. Kedipkan mata dengan cepat selama 20-30 detik. Manfaat: melembabkan mata, mencegah mata kering akibat penggunaan gadget. Trataka atau juga mata cara. Duduk rileks, tatap nyala lilin atau titik tertentu tanpa berkedip selama mungkin, lalu pejamkan mata dan bayangkan cahaya itu. Manfaat: melatih konsentrasi, memperkuat otot mata, menenangkan pikiran. 2. Olahraga untuk otak sehat. Aerobik atau jogging, jalan cepat, bersepeda, berenang durasi 30 menit, 3-5 kali per minggu. Manfaat: melancarkan aliran darah dan oksigen ke otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengurangi risiko stroke dan demensia. B. Yoga dan meditasi jenis yoga pernapasan, pose ringan, meditasi mindfulness. Manfaat: mengurangi stres, karena stres bisa merusak sel otak, menjaga keseimbangan hormon, melatih fokus dan ketenangan. Latihan kekuatan seperti push-up, squat, angkat beban ringan durasi 2-3 kali per minggu. Manfaat: menjaga kesehatan jantung dan metabolisme otak, memproduksi hormon endorfin atau memperbaiki mood dan fungsi kognitif. Senam otak atau brain gym. Contoh gerakan cross crawl atau sentuhkan siku kanan ke lutut kiri dan sebaliknya. Lasi 8 atau gambar angka 8 horizontal dengan tangan sambil mengikuti dengan mata. Manfaat: melatih koordinasi mata otak, meningkatkan fokus dan daya ingat. Aktivitas menantang otak menari atau dansa, seni bela diri, tenis meja. Manfaat: melibatkan gerakan tubuh ditambah koordinasi ditambah perencanaan otak bisa melatih memori dan kecepatan berpikir. Kombinasi mata dan otak bermain di luar ruangan terkena sinar matahari baik untuk perkembangan penglihatan dan produksi vitamin D sangat bagus untuk otak dan tulang. Olahraga rutin dan pola makan sehat bisa menjaga mata dan otak tetap prima. Istirahat cukup seperti tidur 7-8 jam sangat penting untuk regenerasi sel mata dan otak. Kasus nyata: kasus rabun jauh atau miopia. Rina 16 tahun, sering duduk paling depan di kelas karena tidak bisa membaca papan tulis dari jauh. Setelah diperiksa, ternyata matanya minus 2,0 dengan kacamata. Ia bisa melihat jelas kembali. Kasus rabun dekat atau presbiopi. Pak Budi berumur 45 tahun kesulitan membaca koran. Sering menjauhkan kertas agar lebih jelas. Setelah ke dokter, ia didiagnosis presbiopi dan diberikan kacamata plus tambah 1,5. Sekarang ia bisa membaca nyaman tanpa pusing. Kesimpulan rabun jauh atau miopia, sulit lihat jauh. Rabun dekat seperti hipermetropi atau presbiopi, sulit lihat dekat. Penanganan utama: kacamata, lensa kontak, atau operasi refraktif. Pola hidup sehat seperti makan bergizi, olahraga mata, batasi gadget bisa menjaga kesehatan mata. Mitos banyak beredar, tapi solusi utama tetap pemeriksaan mata dan pemakaian kacamata yang tepat. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT,
Grup Erwin, sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.